Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Ahmad Muzaki dari kelas 10 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan remedial dari penilaian akhir semester mata pelajaran kimia. Jadi, untuk nomor 1 kita diberikan sebuah tabel mengenai 4 larutan dan juga pengaruhnya terhadap lampu dan juga elektrode. Nah, untuk larutan yang A dan B itu pengaruh terhadap lampunya dia sama-sama menyala. Dan juga di sekitar elektrodenya terdapat sebuah gelembung gas. Untuk larutan yang C itu dia lampunya tidak menyala dan di sekitar elektrodenya tidak ada gelembung gas. Sedangkan di larutan D itu lampunya tidak menyala dan juga di sekitar elektrodenya dia hanya memiliki sedikit gelembung gas. Nah, jika untuk pertanyaannya, yang A adalah manakah Untuk pertanyaannya, manakah yang merupakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Untuk pertanyaan yang kedua adalah, jika larutan yang diuji adalah larutan garam dapur, larutan natrium hidroksida, glukosa, dan larutan cuka, ditunjukkan apakah A, B, C, dan D tersebut gitu. Nah, untuk mengerjakan nomor 1, kita harus menulis apa yang diketahui dari soal nomor 1 ini. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, manakah yang merupakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Jadi, untuk yang pertama adalah elektrolit kuat. Jadi, ciri-ciri dari elektrolit kuat adalah ketika diuji cobakan, maka lampu akan menyala dan di sekitar elektrode akan terdapat sebuah atau beberapa gelembung gas. Oke. Maka yang termasuk dari elektrolit kuat sendiri adalah A dan B karena sudah sesuai dengan ciri-cirinya yaitu elektrolit kuat. Yang kedua adalah elektrolit lemah yang mempunyai ciri-ciri jika diuji cobakan lampu tidak menyala tapi terdapat sedikit gelembung gas pada sekitar elektrode. Maka larutan yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah larutan yang D. Yang terakhir adalah non-elektrolit. Nah, kalau larutan non-elektrolit itu jika sedang diuji cobakan, dia tidak akan lampu tersebut tidak akan menyala dan juga tidak terdapat gelembung gas pada sekitar elektrode tersebut. Maka ciri-ciri yang sesuai dengan larutan ini adalah yang larutan C. Lalu untuk pertanyaan yang B, jika larutan yang diuji adalah larutan garam dapur, larutan natrium hidroksida, glukosa, dan larutan cuka, tunjukkan apakah A, B, C, dan D tersebut. Nah, dari keempat larutan ini kita harus menyamakan dengan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Oke, untuk pertama adalah garam dapur. Garam dapur itu termasuknya adalah ke elektrolit kuat karena jika diuji cobakan lampunya akan menyala dan di sekitar elektrode terdapat gelembung gas. Oke, kita tulis dulu. Oke, yang kedua adalah larutan natrium hidroksida. Nah, sama seperti garam dapur, larutan natrium hidroksida juga termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat
karena dari ciri-cirinya dia itu lampunya dapat menyala dan di sekitar elektrodanya ada gelembung gas jika larutan tersebut diuji cobakan. Lalu yang ketiga adalah glukosa. Nah, glukosa sendiri ini termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Karena jika diuji cobakan, lampunya tidak akan menyala dan juga tidak terdapat gas di sekitar elektroda. Dan yang terakhir adalah larutan cuka. Nah, larutan cuka tersendiri itu termasuknya ke elektrolit yang lemah. Karena jika dicobakan lampunya tidak akan menyala, tetapi terdapat sedikit gelembung gas gitu pada sekitar elektrodanya. Nomor 2, tentukan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dari masing-masing reaksi redoks berikut. Tentukan pula reduktor dan oksidatornya. Oke. Jadi setelah kita menentukan reaksi oksidasi dan reduksi dari reaksi redoks yang A, kita juga harus menentukan reduktor dan oksidatornya. Oke. Jadi kita tulis soalnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus mencari bilox dari atom Cr. Oke. Cr. Maka kita akan jabarkan menjadi seperti ini. Cr2 plus 7. Nah, karena atom O memiliki 7 atom, maka harus kita tulis angka 7. Nah, dikali bilox dari atom O sendiri itu adalah -2, maka kita akan kali dengan -2. Nah, di akhir terdapat ion. Nah, ion tersebut adalah -2, maka kita sama dengan -2. Lalu kita selesaikan saja. Cr2 Oke, kita langsung pindahkan saja ya. Yang ini -14 nya pindah ruas, maka dia akan menjadi plus. Maka 14 -2 hasilnya ada 12. Nah, di sini terdapat 2 atom Cr. Nah, agar kita tahu masing-masing nilai dari atom Cr tersebut, maka kita harus bagi 2. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Jadi atom Cr itu sendiri adalah 6 gitu. Nah, sekarang lanjut yang atom Fe. Nah, atom Fe sendiri dia adalah termasuknya ke monoatom, ion monoatom. Nah, jadi karena sudah diketahui atom Fe sendiri itu adalah ion yang plus 2, maka langsung saja Fe sama dengan 2. Oke. Lalu lanjut yang atom H. Nah, atom H sendiri juga sama. Dia itu ion monoatom yang ionnya adalah 1. Berarti ionnya adalah 1, maka H sama dengan 1. Lalu lanjut kita pindah ke ruas yang bagian kanan. Nah, di sini kita ketahui adalah dia juga sama. Ini termasuk juga ion monoatom yang berarti Cr sendiri memiliki nilai 3. Nah, ini juga sama, maka nilai Fe sendiri adalah 3. Yang terakhir adalah H2O. H2O kita akan jabarkan menjadi H itu dia memiliki atom biloxnya bernilai 1. Oke, maka kita tulis 1. Nah, atom H itu dia memiliki 2 atom. Nah, harus dikalikan dengan 2 ditambah dengan bilox atom O. Bilox atom O itu sendiri adalah -2. Makanya jika kita
tambahkan, maka hasilnya juga akan sama dengan 0 gitu. Jadi untuk menentukannya adalah kita harus samakan ruas yang bagian kiri dengan ruas bagian kanan. Contohnya adalah CR. CR di ruas kiri itu bernilai 6, sedangkan di ruas kanan dia bernilai 3. Sedangkan di ruas kanan dia bernilai 3. Harus kita sambungkan. Oke, karena di awal dia memiliki atom 6 dan berubah menjadi atom 3. Nah, pada hal tersebut terjadi sebuah penurunan. Nah, penurunannya itu disebut dengan reduksi. Oke. Jadi karena dia 6 turun ke 3 jadinya reduksi. Nah, lanjut kita mempunyai atom Fe. Fe ini bernilai 2 pada awalnya, tapi di ruas bagian kanan dia Fe-nya sama dengan 3. Kita harus sambungkan terlebih dahulu, karena pada awalnya Fe itu bernilai atomnya 2 dan pindah dan menjadi karena pada awalnya Fe itu beratom 2 dan berakhir menjadi 3. Nah, perubahan tersebut terjadi sebuah kenaikan yang awalnya 2 menjadi 3, maka terdapat sebuah reaksi yang bernama oksidasi. Nah, ini hasil dari reaksi redoks nomor 2A. Lalu yang ditanya adalah reduktor dan oksidatornya. Reduktor sendiri atau oksidator itu dia biasanya berada di bagian ruas kiri, di bagian sekitar sini. Nah, untuk reduktor sendiri itu adalah dia itu Fe2+. Dan oksidatornya adalah Cr2O72-. Ke nomor 2 yang B. Nah, di sini dapat kita ketahui adalah atom Cu memiliki ion sebanyak 2+, maka kita tulis menjadi, lalu atom Zn. Nah, atom Zn itu sendiri karena dia tidak memiliki ion, maka akan ditulis sebagai Zn sama dengan 0. Lanjut ke ruas yang kanan. Nah, sama juga ini karena si Cu-nya itu dia tidak memiliki ion, maka kita tulis sebagai Cu sama dengan 0. Dan ini juga sama ya, Zn karena dia memiliki ion sebesar 2+, maka ditulis sebagai Zn sama dengan 2. Jadi pada soal yang nomor 2B ini dapat diketahui bahwa semuanya ini adalah termasuk ke monoatom. Cu itu ion monoatom, Zn monoatom, Cu-nya itu monoatom, dan Zn2+ itu sendiri adalah ion monoatom. Oke. Lalu kita sambung-sambungkan Cu dengan Cu. Nah, yang Cu yang awal bernilai 2 bertemu dengan Cu pada ruas bagian kanan yang bernilai 0. Maka terjadi sebuah penurunan yang awalnya 2 menjadi 0. Maka reaksi tersebut disebut sebagai reduksi. Lalu Zn yang pada bagian kiri kita sambungkan ke bagian kanan. Ini karena Zn pada bagian kiri lalu jadi Zn pada bagian kiri bertemu dengan Zn bagian kanan, terjadi kenaikan
dari 0 menjadi 2. Maka reaksi tersebut disebut sebagai oksidasi. Oke. Lalu kita akan menuliskan reduktor dan oksidatornya. Nah, reduktor atau oksidator itu sendiri terdapat di bagian ruas bagian kiri. Maka bisa disimbolkan bahwa reduktornya itu adalah Zn dan oksidatornya itu adalah Cu2+ ya. Oke, kita akan lanjut ke nomor 3. Seperti biasa kita harus mencari nilai dari atom Mn ini. Karena dia itu adalah monoatom, ion monoatom, maka dapat ditulis sebagai Mn sama dengan 2 karena dia memiliki atom sebesar 2. Lalu lanjut, kita mencari atom dari M2MnO4-. Seperti biasa kita akan tulis Mn plus 4 karena atom dari O ini memiliki 4 buah, maka harus dikalikan dengan 4. Lalu nilai dari bilox O itu sendiri adalah -2. Nah, ini karena dia mempunyai sebuah ion minus, maka akan ditulis sebagai -1. Maka kita sederhanakan saja menjadi seperti ini. Maka Mn, hasil dari Mn itu adalah 7. Karena kan -8 yang pindah ruas menjadi +8 dikurang 1, maka hasilnya adalah 7. Lalu kita lanjutkan saja ke 2H2O seperti yang nomor sebelumnya, yaitu memiliki H itu memiliki 2 atom, nilai biloxnya sendiri adalah 1 ditambah dengan atom bilox O yang bernilai -2, hasilnya sama dengan 0. Lalu kita lanjutkan ke MnO2. Nah, MnO2 adalah Mn plus 2 kali -2. Maka nilai Mn adalah 4. Mn 4 yang pindah ruas jadi Mn bernilai 4. Nah, H nya sendiri ini dia karena ion monoatom, berarti H nya bernilai 1. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil dari reaksi redoks. Kita akan samakan seperti biasa Mn pada ruas kiri dengan Mn ruas kanan. Nah, karena Mn nya pada ruas kiri ada 2, maka kita samakan juga Mn yang bernilai 2 dengan 4. Nah, di sini Mn yang bernilai 7 juga sama dengan 4 ya. Kita hubungkan. Oke. Jadi dari Mn yang bernilai Mn yang bernilai 2 menuju ke 4 terdapat sebuah kenaikan. Nah, itu disebut oksidasi. Dan sebaliknya, Mn yang bernilai 7 menjadi 4, maka disebutkan sebagai reduksi. Maka reduktornya adalah Mn2+. Dan oksidatornya adalah MnO4-.
sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, soal untuk nomor 3 itu kita harus menyetarakan persamaan reaksi berikut pada nomor 3A ya. Oke. Pertama-tama kita harus membuat permisalan koefisien. Jadi pada senyawa pertama kita akan tulis A, senyawa kedua kita tulis B, senyawa ketiga kita tulis C, senyawa keempat kita tulis D. Oke. Setelah kita membuat permisalan koefisien ini, kita harus menghitung masing-masing atom dari setiap koefisien A, B, C, dan D. Oke. Pertama-tama caranya adalah kita harus terdapat dua ruas ya, kiri dan kanan. Kita tulis kiri kanan. Nah, lalu kita daftarkan setiap atom yang ada pada reaksi ini. Oke, pertama ada Al, terus H, S, dan O. Oke, kita garis, kita buat tabel. Nah, untuk pertama ini kan kita pada A kita menemukan aluminium. Aluminiumnya itu sendiri dia hanya cuma satu, maka kita tulis di sini A. Lalu di senyawa B ini bagian kedua kita tidak menemukan Al. Kita menemukannya di senyawa ketiga. Al-nya ini ada 2. Nah, karena Al-nya ada 2, kita tulis di sini 2 dengan koefisiennya C. Lanjut yang H, sini dia di bagian B dia ada 2, maka kita tulisnya jadi 2B. Dan kita menemukan H itu pada bagian koefisien D. Nah, H-nya itu dia mencapai 2, maka kita tulis 2D. Lalu kita menemukannya lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencari atom S. Nah, untuk atom S itu sendiri dia itu ada di bagian yang B, maka kita tulis B saja karena di atomnya cuma satu, kita tidak perlu menuliskan angka. Lalu selanjutnya itu ada di bagian C, koefisien C. S-nya itu dia ada 3 karena 3 dikali dengan S, maka tulisnya adalah 3 pada koefisien C. Nah, yang terakhir adalah O. Nah, O sendiri ada di koefisien B. Nah, dia memiliki 4 atom, maka kita tulisnya adalah 4 dan koefisien B. Lalu kita menemukannya lagi di bagian C dengan O bernilai 4. Karena O4 itu terdapat di dalam kurung dan di luarnya ada 3, maka harus dikalikan. 4 kali 3 12, maka terdapat 12O. Nah, kita tulis angkanya 12 pada koefisien C. Oke. Nah, terus kita akan membuat sebuah permisalan, yaitu A sama dengan 1. Oke, kita lanjut akan persamaan kedua, yaitu A sama dengan 2C. Berarti A sama dengan 1, kita ganti dengan 1 sama dengan 2C. Berarti C sama dengan setengah. Lanjut kita akan berpindah langsung ke persamaan yang ketiga agar mudah. Kita tulis saja B sama dengan 3C. B sama dengan 3 dalam kurung setengah, maka yang didapat adalah B sama dengan 3/2. Ini udah ketemu. Lalu kita pindah ke persamaan kedua, 2B sama dengan 2D. Angka 2 nya sama-sama kita coret, hasilnya adalah B sama dengan D, maka D sama dengan 3/2. Oke, kita sudah menemukan semuanya. Jadi agar semua koefisien itu tidak jadi pecahan, maka harus dikalikan dengan penyebutnya ya. Jadi
pada penyebutnya pada semua koefisien adalah 2, maka harus kita kalikan dengan 2. Jadi A sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Terus C sama dengan setengah. Setengah harus dikalikan 2 juga dia agar tidak pecahan. Hasilnya adalah 1. Lanjut ke B. B itu 3/2 dikali 2 sama dengan 3. D juga sama, dikali 2 sama 3 juga. Lalu kita akan memasukkan koefisien ini ke dalam persamaan yang A. Oke. A itu ada 2, berarti kita tulis 2 AL dalam bentuk solid ditambah B bernilai 3, kita tulis 3H 2 XO 4 untuk kuos menjadi 1 karena itu dia tidak perlu ditulis ya, karena sama saja. Jadi AL 2 dalam kurung SO 4 dalam kurung 3 A dalam bentuk aquos. Yang terakhir adalah D yang dinilai sama 3, maka menjadi H3H2 gas. Jadi untuk yang nomor B itu soalnya sama dengan yang A. Oke. Pertama kita harus membuat permisalan koefisien. Senyawa yang pertama kita tulis dengan A, senyawa kedua terus dengan B, 3C dan keempat D. Lalu kita akan menghitung atom dari masing-masing senyawa ini pada koefisien A, B, C dan D. Caranya adalah kita tulis dulu kita akan membagi dua, yaitu pada bagian kiri dan bagian kanan ya. Oke. Lalu kita akan daftarkan atom dari masing-masing senyawa ini. Pertama ada Ca, ada N, lalu ada H dan O. Jadi untuk bagian kiri itu dia Ca-nya ada di A. Nah, itu Ca itu mempunyai 3 atom, maka akan kita tulis 3 dengan koefisiennya A. Lalu Ca juga ditemukan pada koefisien C, yaitu Ca-nya hanya mempunyai 1 atom, maka akan kita tulis dengan C saja. Lanjut kita ke atom N. Nah, kayak ini dia mempunyai 2 atom, maka akan kita tulis 2A. Lalu kita akan berpindah pada ruas bagian kanan. N itu terdapat di koefisien D. Nah, dia itu hanya memiliki 1 atom ya, maka akan kita tulis saja dengan D. Lalu yang ketiga adalah H. H dapat ditemukan di koefisien B. Dia memiliki 2 atom, maka akan kita tulis menjadi 2B. Dan bagian kanan itu kita akan menemukannya di koefisien D dengan atom H memiliki 3 atom, akan kita tulis menjadi 3D. Dan yang terakhir adalah O. O sendiri terdapat 1 atom di bagian koefisien B, akan kita tulis B. Dan di bagian koefisien D memiliki 3 atom, kita akan tulis 3D. Kita akan membuat permisalan A sama dengan 1, maka kita akan cari C. Jadi 3 dalam kurung 1 dikali 1 sama dengan C. Jadi C sama dengan 3. Terus selanjutnya adalah 2D untuk yang persamaan kedua. Jadi 2
dikali 1 karena nilai yang sama dengan 1 sama dengan D. Jadi nilai D sama dengan 2. Lalu kita akan cari koefisien B ya, menggunakan persamaan yang keempat. Berarti B sama dengan 3 dikali D. Maka B sama dengan 3 dikali D bernilai 2. B sama dengan 6. Oke. Dari semua koefisien telah ditemukan nilainya, maka koefisien tersebut nilai tinggal dimasukkan ke dalam senyawa. Oke, A pada yang pertama adalah A bernilai 1. Maka tidak perlu dituliskan karena sama saja dengan 1. Lalu yang B itu bernilai 6, maka kita tulis 6 di sini. Lalu yang C bernilai 3, kita tulis 3. Dan yang terakhir D 2, tulis 2 di sini. Kita lanjut ke nomor 3C. Nah, soalnya juga sama, kita harus memberikan permisalan koefisien ya. Pada yang pertama kita tulis A, 2B, 3C, dan terakhir D. Yang terakhir D. Lalu kita akan menghitung banyak masing-masing atom pada setiap ruas. Oke, kita bikin dulu ruas kiri dan ruas kanan. Kita gariskan, lalu kita daftarkan masing-masing atom yang ada, seperti Fe, terus ada O, dan juga C. Oke, pada bagian pada koefisien A, dia itu pada koefisien A pada koefisien A itu Fe memiliki 2 atom, maka itu sebagai 2A dengan koefisien A. Lalu pada ruas bagian kanan Fe terdapat pada koefisien C, maka akan kita tulis sebagai C saja. Karena atomnya berjumlah 1, maka satunya tidak akan ditulis. Lalu O pada koefisien A memiliki 3 atom, maka kita tulis sebagai 3A. Lalu dan juga terdapat pada koefisien B yang berjumlah 1 atom, kita tulis jadinya menjadi 3 plus B. Lalu ada atom O terdapat juga pada koefisien D yang berjumlah atomnya 2, maka kita tulis sebagai 2D. Lalu yang terakhir adalah C. C sendiri terdapat pada koefisien B yang berjumlah 1, maka kita tulis sebagai B. Lalu juga terdapat pada koefisien D yang berjumlah 1, maka kita tulis sebagai D. Oke, permisalannya adalah A sama dengan 1, maka nilai C adalah 2 kurang 1 dengan C. C sama dengan 2. Oke. Lalu terdapat 2 persamaan yang kita tidak mengetahui dari nilai B dan juga D. Maka akan kita jabarkan menjadi seperti ini. 3 karena A nya 1, berarti 3 aja. 3 plus B sama dengan 2D dengan B sama dengan D. Oke, kita akan mengubahnya menjadi bentuk yang sama, yaitu diubah jadi
B minus 2D sama dengan minus 3, dan juga B minus D sama dengan 0. Maka akan kita kurang, jadi adalah minus 3 dan ini hasilnya adalah minus D. Oke, berarti hasilnya adalah 3 sama dengan D. Jika sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan ke sini. B minus 3 sama dengan 0, maka B juga sama dengan 3. Maka akan kita masukkan nilai dari koefisien ini kepada senyawa-senyawa yang ada di atas ini. Oke, A sama dengan 1, maka tidak perlu ditulis ya, seperti biasa. Jadi Fe2O3 berbentuk solid tambah B, dia itu bernilai 3, maka ya, kita masukkan saja CO dalam bentuk gas menjadi C yang bernilainya adalah 2. Kita tulis 2, masukkan Fe dan S, ditambah D yang bernilai 3 juga sama, maka 3 kali CO berbentuk gas. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4, yaitu tuliskan rumus kimia dari senyawa-senyawa berikut. Yang A, amonium klorida padat dan larutan barium hidroksida menjadi larutan barium klorida dan air dan gas amonia. Oke, pertama kita kerjakan yang bagian A. Amonium klorida. Senyawa pertama adalah amonium klorida padat. Oke, amonium itu sendiri pada tabel ration dia adalah NH4+. NH4+, dan klorida itu adalah Cl-, tambah dengan Cl-. Oke. Dan jika kedua atom ini memiliki ion yang seimbang, ada +1 dan -1, maka itu bisa langsung disederhanakan menjadi NH4Cl. Lalu senyawa kedua adalah larutan barium hidroksida. Barium pada tabel cation memiliki ion 2+. Lalu hidroksida itu dia memiliki ion -1, OH-. Karena terdapat ketidakseimbangan, barium memiliki ion 2+, sedangkan hidroksida memiliki ion minus, maka angka 2-nya akan pindah ke OH, menjadi 2OH. Oke, setelah angka 2 yang dipindahkan, maka senyawa ini bisa disederhanakan menjadi Ba dalam kurung OH2. Oke. Selanjutnya pada ruas bagian kanan, larutan barium klorida. Oke. Barium memiliki ion 2+. Lalu klorida memiliki ion -1. Karena ini juga terdapat ketidakseimbangan, maka angka 2-nya ini harus pindahkan ke Cl. Setelah ini bisa kita sederhanakan menjadi Ba Cl2. Karena angka 2-nya sudah termasuk ke punyaan si Cl ya, maka ditaruhnya di bagian depan. Selanjutnya adalah air. Air adalah H2O dan gas amonia. Gas amonia itu
NH3. Lalu kita ubah menjadi reaksi yang sepenuhnya. Lalu kita sambungkan semuanya menjadi NH4 plus NH4Cl, yaitu dalam bentuknya padat, maka kita tulis di sini solid, ditambah dengan larutan barium hidroksida BaOH2. Dalam bentuk larutan maka kita tulis aquos, menjadi BaCl dalam bentuk larutan aquos, ditambah H2O dan NH dalam bentuk liquid atau cairan, ditambah dengan NH3 dalam bentuk gas. Lalu yang bagian B soalnya juga sama, natrium karbonat padat dan larutan asam sulfat menjadi larutan natrium sulfat dan gas CO2 dan air. Oke. Natrium itu dia memiliki atom plus 1, sedangkan karbonat yaitu memiliki atom 2 minus. Karena terdapat ketidakseimbangan, ion natrium adalah plus 1, sedangkan CO3 memiliki ion 2 minus, maka angka 2 nya akan pindah ke natrium. Oke, karena angka 2 nya udah jadi milik natrium, maka kita tuliskan sebagai Na2CO3. Lalu selanjutnya adalah larutan asam sulfat. Oke. Asam itu sendiri dia adalah H plus memiliki ion 1 ditambah dengan sulfat SO4 2 min. Karena juga tidak terjadi karena terjadi sebuah ketidakseimbangan, maka angka 2 nya akan pindah ke H. Oke. Kita sederhanakan kembali menjadi H2SO4. Lalu untuk ruas yang bagian kanan, larutan natrium sulfat. Natrium itu ada Na plus ditambah dengan sulfat. Sulfat adalah SO4 2 min. Oke. Karena terdapat sebuah ketidakseimbangan juga, maka angka 2 nya akan pindah ke Na. Lalu kita sederhanakan menjadi Na, 2 nya pindah ke depan ya, jangan lupa. Lalu sambungkan dengan SO4 tambah gas karbon dioksida yaitu CO2 ditambah dengan air yaitu H2O. Lalu semuanya akan kita sambungkan menjadi Na2CO3, tapi dalam bentuk padat, maka akan kita tulis menjadi S atau solid ditambah dengan H2SO4, dan itu dalam bentuk larutan, maka akan kita tulis aquos menjadi Na2SO4 dalam bentuk larutan, maka akan kita tulis juga menjadi aquos tambah dengan CO2 dalam bentuk gas dan juga air H2O bentuk liquid atau cairan. Nah, sekarang untuk soal nomor 5,
Jadi yang diketahui adalah pupuk ZA adalah pupuk yang digunakan untuk membantu meningkatkan pembentukan butir hijau sehingga membuat daun jadi lebih hijau. Nah, rumus kimianya adalah NH4 dalam kurung 2 SO4. Oke, pertanyaannya adalah hitunglah jumlah mol jika diketahui pupuk ZA tersebut memiliki massa 6,6 gram. Airnya N14, H1, S32, O16. Maka untuk mengerjakan nomor 5 bagian A, kita harus mencari MR-nya terlebih dahulu. MR dari NH4 dalam kurung 2 SO4. Berarti N itu kan berarti karena di dalam kurung dan di luar kurungnya ada angka 2, maka N nya harus dikalikan dengan 2 bilox N, maka akan menjadi 2 kali N yang bernilai 14 ditambah H4 yang memiliki 4 atom. Karena dia berada di dalam kurung dan di luar kurungnya ada 2, maka angka 4 yang ini harus dikalikan dengan 2 dan hasilnya akan menjadi 8. Nah, bilox H itu sama dengan 1, maka dikali 1 ditambah S karena dia cuma 1 atom, maka langsung saja 32 tambah 4 bilox O. Oke, 4 dikali bilox O nya adalah 16, maka hasilnya adalah 28 tambah 8 tambah 32 tambah 64, hasilnya adalah 132. Lalu selanjutnya diketahui adalah masanya sama dengan 6,6 gram. Oke, untuk cara pengerjaannya adalah diketahui rumusnya merupakan massa dibagi dengan MR. Masanya 6,6 gram dibagi dengan 132. Untuk mempermudah penghitungan, maka angka desimalnya bisa dihilangkan dengan cara sama-sama dikali 10. 6,6 dikali 10 sama dengan 66 dibagi 132 dikali 10 sama dengan 1320. Maka jika diperkecil, hasilnya akan menjadi 5/100. Untuk desimalnya adalah 0,05. Itu untuk yang nomor A. Lalu yang B. Yang B sendiri itu dari hasil mol yang sudah didapat dari soal A, hitunglah nilai konsentrasi pupuk ZA yang dilarutkan pada 600 ml air. Maka kita akan menggunakan rumus mol sama dengan molaritas dikali volume. Molnya itu sendiri adalah 0,05, sedangkan molaritasnya belum diketahui, dan volumenya itu adalah 600 ml. Dan jika dijadikan liter akan menjadi 0,6 liter. Oke. Berarti molaritas sama dengan 0,05 bagi 0,6. Maka karena ada sama-sama 0 di kirinya, sama-sama coret saja. Oke. Jadi hasilnya adalah 0,5/6. 5/10 dikali dengan 1/6. Jadi kecilin, hasilnya adalah 2, maka hasilnya adalah 1/12. Atau bisa diperkecil menjadi 0,833 dan seterusnya.